Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Jadi beberapa waktu lalu itu saya sempat membuat salah satu postingan di kolom komunitas saya di YouTube. Itu salah satu komentar yang berkomentar di dalam video saya yang berjudul Tamparan Keras Ibu Sofiatul untuk Ustadz Zuma dan kawan-kawan. Nah, komentarnya seperti ini. Lucu kali Bu Sofi samakan kami dengan orang-orang yang menyimpang seperti teroris dungu. Kau ini, saya tidak tahu ini cara tulisnya gimana. Mungkin yang menulis ini, yang komentar ini harus belajar menulis dulu, menulis sebelum dia berkomentar. Sebelum menulis komentarnya maksudnya gitu. Lucu sekali Bu Sofi ini samakan kami dengan orang-orang yang menyimpang seperti teroris. Dungu kau ini. Dungu kau ini Bu Sofi, Bu. Islam gak mengajarkan ngebom dungu. Jadi jangan samakan kami itu dengan teroris. Saudara-saudara perhatikan, jangan samakan kami dengan teroris yang menginginkan negara ini menjadi negara Islam. Kami itu NKRI. Jadi orang ini berkomentar bahwa teroris itu menyimpang. Tetapi di salah satu komentar itu, dia mengatakan bahwa jangan samakan kami dengan teroris yang ingin negara ini menjadi negara Islam. Dan yang berkomentar ini adalah Muslim sendiri. Lucu kali Bu Sofi samakan kami dengan orang-orang yang menyimpang seperti teroris. Kami di sini adalah orang Islam sendiri, yang komentar ini adalah orang Islam. Jadi dia adalah seorang Islam, dia mengatakan teroris itu adalah orang yang menyimpang. Lalu di bagian akhirnya dia mengatakan bahwa teroris ingin supaya negara ini menjadi negara Islam. Jadi saya bingung, sebenarnya orang ini sedang menolong agamanya, sedang membantah apa yang dinyatakan Bu Sofi, atau sedang membenarkan apa yang dikatakan oleh Bu Sofi. Kalau saudara ingin tahu isi kalimat apa atau pernyataan apa yang disampaikan oleh Bu Sofi, silakan saudara cari video ini, Tamparan Keras Bu Sofiatul untuk Ustadz Zuma dan kawan-kawan. Ini videonya. Jadi agak lucu ya, kalau orang ini mengaku dirinya adalah seorang Muslim, berkomentar seperti ini, mengatakan bahwa jangan menyamakan mereka dengan teroris, tapi di satu sisi dia ingin mengatakan bahwa teroris menginginkan negara ini menjadi negara Islam. Itu kan aneh. Saya tidak tahu apakah dia sedang membela agamanya, atau dia sedang membela keyakinannya, atau dia sedang mendukung apa yang dikatakan oleh Bu Sofiatul tentang terorisme. Kita tidak tahu. Nah, ada salah satu komentar yang berkomentar seputar tentang apa yang saya tulis di sini. Ini yang saya tulis ya. Tapi ada berita seorang Muslim yang membacok Romo dengan alasan ingin mendapatkan bidadari. Jadi itu ada beritanya. Saya sudah buat videonya tentang berita Romo itu dibacok, lalu si pelaku ini mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan 72 bidadari. Nah, lanjut. Lalu ada orang yang memenggal kepala orang lain karena korban difitnah membuat karikatur Nabi. Jadi kita sudah tahu ya, berita yang paling populer di luar negeri, seorang guru sejarah itu dibacok karena dia difitnah oleh salah satu muridnya bahwa dia membuat karikatur Nabi, sehingga mengundang seseorang yang istilahnya militan dalam keyakinannya untuk memenggal si guru itu. Itu ada beritanya ya, kita sudah tahu, itu sudah umum diketahui banyak orang. Nah, ada salah satu komentar lagi yang ingin saya bahas, yaitu ini salah satu komentar dari salah seorang Muslim. Dia mengatakan, mana beritanya? Sertakan link dong pengecut. Oke, kalau kamu mengatakan saya pengecut, saya tidak akan membahas soal berita itu karena itu berita yang sudah lewat, tapi berita itu ada. Itu berita yang ada, kalian bisa akses di internet. Saya tidak akan membahas itu, tapi sekali ini saya akan membahas salah satu hal yang menarik yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang Salman Rushdie, salah seorang penulis novel yang diketahui kemarin ditikam oleh salah seorang karena masalah penulisan bukunya tentang ayat-ayat satanik atau the satanic verse.
Itu novel ya, itu novel. Ketika orang yang melakukan penikaman terhadap Salman Rushdie ini, dikarenakan apa yang ditulisnya itu The Satanic Verse, padahal itu novel, itu menjadi salah satu hal yang luar biasa. Karena ketika orang merespon mengetahui berita ini, banyak orang yang mulai kepo atau ingin tahu tentang buku itu, dan akhirnya berita yang muncul adalah seperti ini. Habis ditikam, buku karangan Salman Rushdie laku keras. Jadi orang-orang mulai mencari tahu sebenarnya Salman Rushdie ini dia menuliskan tentang apa. Padahal itu hanya sebuah novel, itu hanya sebuah karya fiksi. Nah, dari berita ini dikatakan bahwa uh, penikaman penulis novel kontroversial Salman Rushdie beberapa hari yang lalu oleh Hadi Matar di New York membuat buku karangannya dicari banyak orang dan berhasil masuk sebagai daftar buku terlaris di situs laman Amazon. Seperti dilansir New York Post, salah satu bukunya yang terkenal novel The Satanic Verse alias ayat-ayat setan menjadi buku terlaris di kategori buku fiksi dan kontemporer Amazon. Novel ini juga menjadi buku kedua terlaris di bagian ilmu sosial dan politik dan humor psikologis dan self-help. Buku ini juga menjadi masuk posisi 3 di daftar fiksi satir. Selain itu, buku Salman Rushdie lainnya seperti Joseph Anton berhasil berada di puncak daftar intoleransi agama milik Amazon. Kemudian novel Midnight dan lain sebagainya. Jadi di peristiwa kemarin tentang penikaman Salman Rushdie itu ternyata banyak orang mulai mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan dari apa yang dia tulis sehingga orang begitu tega, salah seorang yang begitu tega menikam dia. Dan ternyata orang menjadi sangat ingin tahu tentang buku-buku yang dia tulis, padahal itu hanya novel. Tapi oke lah, mari kita lanjutkan lagi. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi saudara kita Muslim ini komentar, mana beritanya, sertakan link. Dan dia mengatakan saya pengecut. Oke, kita akan bahas peristiwa-peristiwa terkait dengan apa yang terjadi ketika penulisan The Satanic Verse. Bukan hanya tentang penikaman dari Salman Rushdie, tetapi ada beberapa peristiwa yang menurut saya bukan lumayan tapi memang sangat tragis dikarenakan oleh hal-hal seperti ini. Istilahnya mereka ini kan beriman buta. Ketika mereka melihat seperti melihat tulisan seperti yang ditulis oleh si Salman Rushdie ini, ya mereka menjadi sangat brutal. Dari ini saya kutip dari salah satu ini ya, berita di CNN. Judulnya 4 nasib tragis penerjemah penerbit ayat-ayat setan buku Salman Rushdie. Jadi ada 4 nasib tragis penerjemah atau penerbit sampai penerbitnya juga ayat-ayat setan buku Salman Rushdie. Nah, kita lihat. Yang pertama, sebelum kita lanjut, jadi kontroversi dari buku Salman Rushdie tentang ayat-ayat setan ini menjadi sorotan dan itu mendatangkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Rushdie menulis ayat-ayat setan pada 1988 dan langsung menuai kritik. Nah, masyarakat Muslim menganggap buku itu memuat penghinaan terhadap Islam. Jadi kalau misalnya kamu menghina Islam, jangankan menghina, kritik saja, kamu akan dilaporkan, bahkan kamu akan dipersekusi. Itu kepercayaan yang gimana saya juga bingung. Kenapa ada hal seperti ini? Nah, bahkan pemimpin tertinggi Iran kala itu Ayatullah Ruhollah Khomeini bahkan mengeluarkan fatwa untuk menyerukan pembunuhan Rushdie sebagaimana diberitakan Reuters. Jadi ada salah satu ideologi yang datang yang dimana kalau misalnya kalian mengkritisi atau menuliskan sesuatu yang kedengarannya menghina, maka kamu akan dipersekusi atau kamu akan dibunuh. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Kenapa orang banyak mempercayai hal-hal seperti ini dan mengklaim dirinya sebagai agama yang damai? Kita lanjut aja. Salah satu yaitu Ettore Capriolo, seorang penerjemah Itali
dipukul dan diserang menggunakan pisau di Milan pada 3 Juli 1991. Akibat serangan itu, Capriolo terluka di bagian leher, dada, dan tangan. Sebagaimana dilansir Reuters, Capriolo selamat dari serangan tersebut, sementara itu pelaku penyerangan berhasil kabur. Menurut Capriolo, pelaku penyerangan merupakan warga Iran yang menginginkan terjemahan sebuah pamflet Muslim. Beberapa hari setelah kejadian, penegak hukum Iran menganggap serangan Capriolo tak berkaitan dengan buku ayat-ayat setan. Oke. Itu yang pertama. Salah seorang yang bernama Ettore Capriolo, penerjemah Itali. Nah, kita lanjut ke Hitoshi Igarashi. Seorang penerjemah buku ayat-ayat setan, Hitoshi Igarashi ditusuk hingga tewas di Universitas Tsukuba 12 Juli 1991 silam. Japan Times melaporkan seseorang tukang bersih-bersih menemukan jasad Igarashi di dekat lift dengan luka tusuk di leher, wajah, dan tangan. Terlihat pula bekas tusuk di tas garasi. Oh, di tasnya maksudnya. Bekas itu dianggap sebagai tanda Garasi sempat berupaya membela diri saat diserang. Namun pelaku belum ditangkap. Kejahatan ini pun tak pernah terselesaikan. Kepolisian Jepang kala itu menyatakan mereka tak memiliki bukti yang spesifik menunjukkan keterkaitan antara serangan ini dengan buku tersebut. Meski begitu, laporan media mengindikasikan Igarashi sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dari militan Islam. Itu yang dilaporkan oleh media. Igarashi juga sempat dilindungi pengawal selama beberapa waktu. Selama hidupnya, Igarashi merupakan penerjemah sekaligus pengajar perbandingan budaya Islam selama 5 tahun. Wow, latar belakangnya juga lumayan ya. Perbandingan budaya Islam, penerjemah salah satu buku yang kontroversi yaitu The Satanic Verse, lalu pernah menerima ancaman pembunuhan dari militan Islam. Wow, luar biasa. Lanjut lagi. Ada salah seorang lagi yaitu William Nygard. Penerbit buku ayat-ayat setan di Norwegia, William Nygard, sempat ditembak sebanyak 3 kali pada 11 Oktober 1993. The Independent melaporkan Nygard selamat dari penembakan itu, tapi pelakunya tidak pernah tertangkap. Sebagaimana diberitakan media Kanada, CBC, Nygard ditembak kala ia pulang ke rumah setelah menghadiri bazar buku Frankfurt. Nygard sendiri merupakan mantan CEO rumah penerbit Ashok. Apalah itu pokoknya. Silakan saudara baca sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Aziz Nesin. Aziz Nesin juga salah satu korban penyerangan karena mempublikasikan kutipan buku ayat-ayat setan di media Turki. Pada 1993, militan Islam membakar sebuah hotel di Turki untuk membunuh Aziz Nesin. Nesin selamat dari kebakaran ini, tetapi 37 orang lainnya tewas. Nesin berhasil selamat menggunakan tangga pemadam kebakaran. Ia mengalami luka kecil dan pergi ke lokasi kejadian dengan mobil polisi. Jadi itu beberapa peristiwa, 4 peristiwa yang indikasinya katanya peristiwa ini terjadi karena mereka mempublikasikan atau menerjemahkan The Satanic Verse karya Salman Rushdie yang katanya itu menghina Islam. Jadi kalau kamu menghina Islam, inilah yang akan terjadi jikalau kamu tidak tinggal di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun hal-hal seperti ini itu ada yang terjadi. Misalnya kita lihat penutupan gereja katanya karena tidak ada izin. Atau kita lihat berita-berita yang lain di Indonesia yang dimana orang-orang Kristen itu dipersekusi. Jadi kalau seperti berita Muhammad KC, Pak Muhammad KC yang juga dilaporkan ke polisi dan ditahan dan divonis untuk dipenjarakan selama beberapa tahun karena katanya menghina Islam. Sedangkan Yahya Waloni itu hanya dikurung selama beberapa bulan. Lihat, inikah agama yang katanya agama damai berasal dari Tuhan? Lihat, saudara-saudara perhatikan dan nilai sendiri.
Dan untuk saudaraku yang tadi yang berkomentar tentang link berita yang kamu minta terkait dengan apa yang saya tulis di dalam kolom komunitas YouTube saya tidak perlu menunjukkan itu karena itu sudah ada. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah berita seperti ini. Ini adalah berita yang ada. Nah, nanti kita akan lihat lagi hal-hal yang lain daripada kalian itu mempermasalahkan buku-buku seperti novel The Satanic Verse yang itu hanya sekedar novel. Orang biasa membaca novel itu bukan sebagai salah satu tulisan untuk menyatakan sebuah kebenaran. Tapi biasanya orang membaca novel itu untuk senang-senang. Dan mereka menganggap bahwa itu fiksi. Kalau kamu takut dengan novel seperti demikian, maka itu menjadi pertanyaan yang besar. Kalian tahu kan, novel yang ditulis oleh Dan Brown, The Da Vinci Code, yang ditulis oleh Dan Brown dan dikutip oleh Menahem Ali sebagai salah satu yang menurut dia bahwa itu adalah sumber yang dapat dipercaya karena apa, di dalamnya berisi salah satu apa ya, tulisan yang menuduh atau memfitnah kekristenan dan dianggap itu benar. Padahal itu novel, orang membaca itu sebagai sesuatu yang hanya sebagai senang-senang dan kita tidak pernah marah dengan novel itu. Bahkan orang Kristen yang membaca novel itu, kalau saya tidak salah, ada yang membuat salah satu buku kajian tentang apa yang diklaim di dalam novel itu. Kalau saya tidak salah, mungkin ada. Intinya apa yang dikatakan oleh novel-novel itu cerita-cerita yang dikarang-karang. Kalau kamu takut dengan hal itu, berarti itu menjadi satu pertanyaan. Apakah itu benar yang dikatakan oleh si penulis? Entah itu dia menulis tentang novel. Apakah itu benar? Nah, ternyata ada beberapa hal lagi terkait dengan buku The Satanic Verse, yaitu boykot dan ancaman pembunuhan. Novel The Satanic Verse langsung jadi bumerang Salman Rushdie begitu dirilis. Buku ini menuai kontroversi yang besar. India menjadi negara pertama yang melarang keberadaan buku ini. 9 hari saat dirilis di Inggris, negara-negara berpenduduk muslim lainnya menyusul, Pakistan, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. Sementara di negara-negara barat seperti Inggris, ribuan muslim turun ke jalan memprotes dan menyebut Salman Rushdie telah melakukan penistaan. Pada 14 Januari 1989, demonstran muslim di Bradford, Inggris membakar buku The Satanic Verse di jalanan. Itu hanya buku novel, kasihan. Lanjut. Sementara kantor penerbit novel tersebut, Viking Penguin di New York City, menerima 7 ancaman bom, sedangkan banyak toko buku lainnya di Inggris benar-benar dibom. Wow, luar biasa. Luar biasa. Pada 1991, penerjemah The Satanic Verse berbahasa Jepang dibunuh dan seterusnya. Ini yang tadi kita baca, fatwa Ayatullah Khomeini yang memberikan fatwa bahwa penulis itu fatwa tersebut berisikan seruan kematian untuk Salman Rushdie, penulis dan penerbit novel The Satanic Verse. Jadi bukan hanya Salman Rushdie, orang-orang yang menerbitkan buku The Satanic Verse atau yang menerjemahkan itu juga mendapatkan imbas dari apa yang mereka lakukan dengan buku The Satanic Verse. Luar biasa. Itu untuk menyangga, saya hanya menyangga apa yang dikatakan oleh komentar ini ya. Jadi saya hanya membacakan beritanya, lalu menunjukkan kepada saudara kita yang muslim yang masih tidak percaya tentang hal ini. Dan selanjutnya, saya ingin menunjukkan salah satu hal. Ini salah satu hal yang memang muslim harus kaji dengan betul-betul. Dan ini bukan novel. Ini adalah salah satu studi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa daripada kalian memiliki sentimen terhadap buku-buku novel, mendingan kalian baca buku ini. Ini bukunya. Before Orthodoxy. The Satanic Verse in Early Islam. Dan penulisnya itu adalah salah seorang muslim sendiri. Nah, kalau kalian itu punya sentimen terhadap Salman Rushdie, salah seorang penulis buku yang itu adalah novel yang menuliskan tentang The Satanic Verse, maka sebenarnya kalian harus berpikir tentang buku ini. Nah, saya punya salah satu
apa ya istilahnya, pemaparan singkat tentang buku ini yang saya cari. Ini di Department of Near Eastern Studies. Ini langsung saya terjemahkan. Sahab Ahmad, salah satu episode paling kontroversial dalam kehidupan Muhammad menyangkut sebuah insiden di mana ia diduga salah mengira kata-kata yang disarankan oleh setan sebagai wahyu ilahi. Dikenal sebagai ayat-ayat setan. Pujian kepada dewa-dewa pagan ini bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa Allah adalah satu dan mutlak. Muslim saat ini dari semua sekte menyangkal bahwa peristiwa ayat-ayat setan itu terjadi. Jadi Muslim menyangkal bahwa peristiwa ayat itu tidak pernah, Muslim tidak mau mengakui peristiwa itu pernah terjadi. Muslim tidak mau mengakui, bahkan Muslim menyangkal peristiwa itu. Tapi seperti yang dijelaskan Sahab Ahmad, Muslim tidak selalu menganut pandangan ini. Sebelum ortodoksi bergulat dengan pertanyaan tentang bagaimana agama menegakkan kebenaran, terutama agama-agama seperti Islam yang tidak memiliki otoritas terpusat untuk menyusun keyakinan. Mengambil insiden ayat-ayat setan yang sekarang ditolak secara universal sebagai studi kasus dalam pembentukan ortodoksi Islam, Ahmed menunjukkan bahwa Muslim awal, saudara baca, Ahmed menunjukkan Ahmed menunjukkan bahwa Muslim awal sekitar tahun 632 hingga 800 Masehi, ini sangat awal ya. Ini ketika Islam baru-baru muncul, memiliki keyakinan yang berlawanan. Bagi mereka ayat-ayat setan adalah fakta yang mapan dalam sejarah Nabi. Jadi itu adalah fakta menurut penelitian dari Ahmed. Ahmed memberikan penjelasan rinci tentang sikap umat Islam terhadap ayat-ayat setan dalam 2 abad pertama Islam dan menelusuri rantai transmisi dalam laporan sejarah yang dikenal sebagai riwayah. Menyentuh langsung pada sifat fisik kenabian Muhammad, interpretasi insiden ayat-ayat setan adalah pertanyaan yang paling penting dalam Islam. Salah satu yang memainkan peran dalam menentukan batas-batas dari apa yang Muslim boleh katakan dan lakukan secara sah. Isu-isu penting untuk memahami kontemporer dunia Islam. Jadi menurut si penulis buku The Satanic Verse ini, buku Before Orthodoxy, ini mengatakan bahwa sebenarnya Muslim awal itu mengakui bahwa ayat-ayat setan atau The Satanic Verse itu adalah fakta yang mapan. Itu menurut buku Before Orthodoxy. Jadi sebenarnya Muslim tidak perlu marah terhadap apa yang dikatakan oleh Salman Rushdie. Bukan hanya karena itu novel, tetapi apa yang dikatakan oleh dia menurut penelitian dari Ahmed Sahab Ahmed ya, sebentar saya lihat Sahab Ahmed itu adalah benar bahwa orang-orang Muslim mula-mula itu mengakui hal itu. Nah, kita lihat ini ulasan dan pengesahan. Ahmed tidak mempermasalahkan apakah peristiwa ayat-ayat setan itu benar-benar terjadi atau tidak. Topiknya adalah apa yang diyakini orang telah terjadi. Hasilnya lebih tanggap untuk itu. Jadi, apa yang diyakini tentang The Satanic Verse itu adalah fakta. Menurut penelitian dari buku Before Orthodoxy milik Ahmed. Ahmed menawarkan studi kritis yang paling sistematis tentang tradisi yang sangat penting dari sejarah Islam awal yang disebut insiden ayat-ayat setan. Nah, ini adalah ulasan atau pengesahan dari beberapa orang yang menurut mereka memiliki integritas dalam studi. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara-saudara Muslim, khususnya untuk saudaraku yang berkomentar seperti ini, coba kalian daripada beriman buta, kalian cari tahu, belajar lebih dalam tentang iman kalian yang sebenarnya.
apakah betul the satanic verse itu ada uh, di dalam Islam mula-mula seperti yang dikatakan oleh Sahab Ahmed? Lalu bagaimana kalian meresponi hal itu? Bagaimana kalian menanggapi hal itu? Atau bagaimana kalian menanggapi ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan keyakinan kalian? Misalnya seperti yang tadi kita baca, pembunuhan orang-orang atau kisah-kisah tragis di mana orang-orang yang menerjemahkan atau menerbitkan buku Salman Rushdie The Satanic Verse itu mengalami peristiwa yang luar biasa tragis bagi kehidupan mereka. Apakah itu disebut sebagai agama yang datang dari Tuhan atau agama yang mengajarkan kedamaian dengan mencabut nyawa orang hanya karena orang itu melakukan penghinaan atau melakukan kritik terhadap apa yang menjadi terhadap apa yang menjadi keyakinan kalian? Coba kalian pikirkan. Nah, itu saya ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.